Karir dan kiprah Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Syekh Al-Palembani adalah seorang ulama yang tekun dan aktif. Dia telah mempelajari berbagai ilmu seperti hadis, fikih, syariat, tafsir, kalam, dan tasawuf. Namun, ia lebih cenderung terhadap ilmu tasawuf. Dalam hal ini, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ia belajar tasawuf dan mengambil tarekat khalwatiyah serta samaniyah kepada Syekh Al-Samani. Syekh Al-Palembani belajar kepada gurunya selama 5 tahun di Madinah. Selama belajar kepada gurunya, ia dipercayai mengajar sebagian murid Al-Samani yang asli orang Arab. Melalui Syekh Al-Palembani ini juga tarekat Samaniyah menyebar di Palembang dan di berbagai wilayah Nusantara. Melalui koneksinya dalam jaringan ulama Nusantara, dan yang lebih penting adalah karya-karya tulisannya menyebar di wilayah Indonesia Melayu. Bahkan melalui tulisannya ia menghimbau kaum muslimin untuk berjihad melawan orang Eropa, terutama Belanda yang terus menjelajah wilayah di Nusantara saat itu. Mengenai karir Syekh Al-Palembani, ada yang berpendapat bahwa ia menetap karirnya di Haramain, tidak pernah kembali ke kampung halamannya, namun tetap mengikuti perkembangan masalah-masalah keislaman yang terjadi dan ada di Nusantara. Bahwa Syekh Al-Palembani pernah mengadakan perjalanan ke negeri Zabid pada tahun 1201 Hijriah atau 1787 Masehi untuk mengajarkan murid-muridnya yang berasal dari keluarga Ahdal dan Al-Mizjaji. Kemudian berbeda pula, ada yang berpendapat bahwa Syekh Al-Palembani pernah melakukan perjalanan pulang ke kampungnya, yaitu Palembang. Dijelaskan bahwa Syekh Al-Palembani pernah juga pulang ke Kedah untuk menjumpai saudaranya yang menjadi mufti kerajaan saat itu, yaitu Syekh Abdul Qadir bin Syekh Abdul Jalil. Dalam masa keberadaannya di daerah tersebut, Syekh Al-Palembani ikut dalam peperangan antara kerajaan Kedah melawan kelompok Syam yang beragama Buddha, dan saat itu pula ia dinyatakan hilang atau mati syahid. Menurut yang lain, kepulangannya ke Fatani kala itu setelah menyelesaikan penulisan buku Nasihat al-Muslimin wa Tazkirah al-Mu'minin fi Fadail al-Jihad wa Karama al-Mujahidin fi Sabilillah yang berbicara tentang jihad. Ia bertekad membantu kaum muslim Fatani melawan kelompok Syam. Terlebih salah satu sahabatnya ketika di Haramain, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani bermukim di sana. Namun kedatangannya ke negeri tersebut terlambat. Hal ini karena kelompok Syam berhasil mengalahkan kaum muslimin Fatani. Sementara sahabatnya yang terlibat dalam perang telah menarik mundur pasukan ke negeri Pulau Duyung, Terengganu, untuk menyusun strategi. Dalam kondisi seperti inilah Syekh Al-Palembani sampai sehingga ada yang berpendapat bahwa ia ditangkap pada tahun 1823 Masehi dan mati syahid dibunuh kelompok Syam. Dalam penulisan ini bahwa Syekh Al-Palembani mati syahid karena telah ditemukan kuburannya di kampung Banturop, di mana yang tertanam di sana adalah jasadnya, sedangkan kepalanya dibawa ke kota Bangkok sebagai lambang kemenangan kelompok Syam melawan kaum muslim Fatani. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.